Baik, kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan yang kelima ini. Kita akan bahas tentang jenis-jenis bahan rujukan ya, jenis-jenis bahan rujukan lain ya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemustaka, dan kita sebagai tenaga pustakawannya juga bisa menunjukkan bahwa memang ada jenis bahan rujukan lain. Seperti yang kita sudah pelajari kemarin, bahan rujukan ini kan jenisnya ada 3 ya, ada kata dan istilah. Kita juga sudah bahas itu mengenai di dalamnya ada kamus dan ensiklopedi, kemudian jenis bahan rujukan kepustakaan atau literatur ya. Kita juga kemarin sudah pelajari itu, di dalamnya ada katalog, ada indeks, ada bibliografi, ada abstrak ya. Dan pada hari ini kita akan bahas bersama, diskusikan bersama tentang bahan rujukan jenis yang lainnya ya. Nah, jadi ada 3 jenis-jenis yang tidak masuk di dalam kedua bahan rujukan yang sudah kita pelajari kemarin. Kita kumpulkan dalam jenis bahan rujukan lain. Nanti di dalamnya ada buku pedoman ya, kemudian sumber biografi, apalagi buku pegangan, direktori, statistik, buku tahunan ya, kemudian paten, majalah, sampai kepada multimedianya ya, bentuk mikro, kemudian juga bahan pustaka elektronik. Nah, itu bahan-bahan yang bisa dijadikan rujukan, tetapi di dalamnya masuk dalam bahan rujukan lain gitu ya. Nah, juga sudah Bapak ringkasannya ya, rangkumannya sudah Bapak upload di e-learning kita ya. Mungkin sudah di-download ya. Ini juga Bapak coba ingin tunjukkan dulu materi yang akan kita bahas ya, dan jenis-jenisnya apa saja. Nah, nanti kita bisa kembangkan dalam diskusi bersama kita ya. Ntar Bapak tampilkan dulu ya. Nah, ini ya, ini ada jenis bahan rujukan lain yang nanti kita diskusikan bersama. Jadi ada 3 kelompok bahan rujukan yang dapat dijadikan alat untuk menjawab pertanyaan rujukan adalah sebagai berikut ya. Ini tergolong dalam bahan rujukan lain yang tidak termasuk di dalam kemarin ya, bahan rujukan kata dan istilah dan bahan kepustakaan itu. Pertama itu ada bahan rujukan umum berupa buku pegangan ya, sumber biografi, sumber geografi. Nanti kita lihat sumber biografi ini apa ya, biografi itu kan berkaitan dengan orang ya. Jadi bisa saja nanti biografi tokoh ya, misalnya presiden atau pahlawan ya. Kemudian sumber geografi ini, geografi kan berkaitan dengan bumi ya. Nah, atau alam geo ya, geo itu bumi ya, mungkin bisa peta gunung dan lain-lainnya ya. Kemudian direktori juga kita akan lihat apa ya. Kemudian statistik, buku tahunan dan terbitan pemerintah ya, terbitan internasional dan nasional. Nah, lalu kemudian yang akan kita lihat juga nanti kita akan bahas sedikit tentang paten ya, standar, bagaimana perizinan tentang paten ini ya, tentang standar ini, kemudian makalah pertemuan, laporan penelitian, tesis, disertasi, sampai kepada
multimedia tadi ya, bentuk pustaka, bahan bentuk pustaka yang elektronik ya. Nah, itu secara umum ya, gambaran umum bahan jenis bahan rujukan lain yang kita kenali selama ini ya. Mungkin satu persatunya itu kita sudah pernah melihat ya, pernah mendengar ya. Nah, nanti kita akan bahas ya, coba entah dari internet, entah dari aplikasi lainnya ya, dan juga kita akan, kalau bisa kita akan lihat contohnya seperti apa, misalnya buku statistik, buku tahunan, tetapi juga kita akan menelusurnya dari ya internet ya, karena kita tidak langsung ke perpustakaan. Kalau kita mau melihat buku tahunan, ya otomatis kita akan melihat buku tahunan di internet. Kalau kita ingin ya melihat hak cipta juga kan, atau paten, nanti kita akan lihat situs paten yang situs hak ya, haki, kalau dalam membuat haki misalnya kan, kita akan lihat dari internet ya. Tapi sebelumnya kita akan coba telusur dulu ya beberapa yang kita kenal saja, entah ini dari internet atau dari mana, kita melihat sedikit-sedikit terkait dengan konsepnya dulu ya. Nah, ini mungkin kita juga bisa memanfaatkan internet karena sebenarnya internet itu sudah bisa kita jadikan sebagai perpustakaan alternatif ya. Kalau kita tahu ya, buku ada di sana, kemudian semua informasi ada di sana ya. Bahkan yang informasi yang negatif pun ada di sana ya. Jadi kita tinggal memilahnya ya, kita untuk apa kebutuhan untuk akademisi kita ya. Bahkan sekarang kalau kita mau menulis buku ya, Anda mau menulis buku, itu tidak perlu lagi ke perpustakaan, sudah cukup di depan laptop kita sudah dapat ya. Ini Bapak contohkan. Misalnya kita mau nulis buku tentang apa? Tentang pendidikan ya. Mau cari buku apa? Tapi buku yang gratis yang kita ambil penerbitnya, halamannya, kemudian konsepnya, itu sudah kita ambil dari books ya. Google ya, Google Books. Nah, ini Bapak contohkan ya. Kalau kita mau ambil satu buah, nah kan sebelum kita lari ke bahan rujukan lain ya, ini Bapak hanya tambahan saja. Nah, ini misalnya kita mau menulis ya, menulis sebuah tema tentang apa saja. Misalnya kita cek dulu temanya mau apa. Misalnya ini, jadi ada di Google itu booksgoogle.com ya. Nah, ini bookgoogle.com ini kumpulan seluruh buku, tapi kita tidak bisa mengambilnya, hanya kita bisa membacanya ya. Jadi misalnya kita mau nulis tentang pendidikan misalnya ya. Nah, buku tentang pendidikan misalnya, pendidikan aja. Gitu ya. Kita klik buku Google ini. Nah, seluruh buku ini ada, lihat pendidikan karakter. Misalnya kita mau membuat pengertian pendidikan. Kan yang kita ambil itu bukunya, judulnya, pengarangnya, kemudian halaman yang kita kutip, itu kan yang kita jadikan sebagai rujukan. Nah, kalau kita ambil satu buku misalnya pendidikan karakter ya, saya mau ambil buku ini, kini karangannya Aisyah ini ya, Aisyah M. Ali. Nah, kita tinggal klik sini. Nah, ini ya, ini kan bukunya sudah ada ya. Ini kan bukunya sudah ada. Nanti kita tinggal betul ini ya bukunya ya. Ini mana tadi? Ini tarik ke atas dulu. Nah ini ya.
Nah, ini bukunya sudah ada. Kemudian boleh kita dilebarkan ini kan. Nah, ini judulnya ya. Pendidikan karakter. Artinya kan kita bisa sebenarnya ini kita mau beli bisa ya, mau tapi kan kita hanya untuk membaca saja ya sudah cukup kayak gini aja ya. Pendidikan karakter. Misalnya kita mau ambil apa ya, pengertian pendidikan. Dan, terus dari mana nih? Ada nggak pengertian pendidikan? Mungkin di bab 1 ya. Pernyataan masalah masih oke. Nah, ini ya, jadi perpustakaan sudah kita jadikan sebagai apa istilahnya, internet dijadikan sebagai perpustakaan alternatif. Ya ini saja ya. Ini maksud Bapak. Kita mau ambil yang mana nih misalnya. Memang kadang ada yang tidak bisa dipenuh misalnya, tidak full karena ini ada promosi ya. Tapi kita bisa ambil hanya untuk ini saja kan. Ini misalnya kita ambil salah satu konsep dari sini, kemudian kan ada halamannya ini ya. Nah, ini halaman 2 misalnya. Kalau kita ambil salah satu konsep dari halaman 2 ini, misalkan ya bisa saja tentang pendapat dari dia misalnya, atau misalnya pengertian ya. Nah, pengertian bisa kita ambil. Nah, misalnya pendidikan karakter pada satu pendidikan tidak oke. Bisa ambil dari kesimpulan dia, terus kita ambil misalnya sebagai mau dijadikan catatan kaki kita misalnya ya. Misalnya dari mana? Pendidikan misalnya bertanggung jawab atas pembinaan karakter peserta didik pada satuan pendidikan misalnya. Titik sampai di sini ya. Nanti kan kita bisa ambil, kemudian kita jadikan ini halamannya ya, halaman 3. Nah, kalau dijadikan catatan kaki kan gitu. Nah, kemudian pengarang tadi siapa? Judulnya pendidikan ini karakter ya, konsep dan implementasi. Kemudian pengarangnya Aisyah, kemudian ini penulisnya, penerbitnya ya Kencana di Jakarta. Nah, sudah selesai tahunnya 2018. Nah, jadi apa namanya, internet sudah kita bisa jadikan sebagai perpustakaan alternatif. Nah, itu kalau kita mau cari ya. Nah, begitu juga dengan buku-buku yang masuk dalam bahan rujukan lain ini ya. Kita akan lihat misalnya buku tahunan geografi dan buku pegangan ya, buku pegangan. Coba kan ya kita lihat saja dari mau baik konsep maupun bendanya ya, bentuk fisiknya kita sudah bisa lihat. Nah, itu jadi sebenarnya di masa sekarang sudah maksimal ya, kita mau jadi orang yang punya kemampuan, punya pengetahuan yang luas itu sudah ada medianya ya. Kalau zaman Bapak dulu memang belum ada ya, internet belum ada, mau membaca harus ke perpustakaan, mau nulis makalah harus ke perpustakaan. Kalau dulu kata dosennya, ini nulis tugas ya makalah, minimal bukunya 10, itu harus ke perpustakaan tuh kan. Lihat buku, kumpulkan dulu buku ada 10 tentang pendidikan gitu kan. Terus kita baca, cari di mana ininya apa yang mau kita ambil konsepnya. Kalau sekarang kan sudah tinggal duduk di depan laptop, nah, udah selesai semua tuh tugas-tugas itu ya. Nah, oke, baik, ini coba akan Bapak lihat pengertian saja ya. Kita karena di dalam e-learning yang Bapak masukkan itu hanya rangkuman saja kan, tadi kan cuman satu lembar. Nah, ini kita kembangkan coba dari internetnya, kita jadikan internet sebagai perpustakaan alternatif. Oke ya, ini Bapak kita diskusikan bersama terkait dengan
buku tahunan, kemudian biografi ya, buku tahun, buku pegangan ya, buku pegangan, biografi, dan geografi ya, sumber geografi ya, sumber geografi. Pasti orang sudah banyak membuat ini ya. Oke. Bentar ya. Flyer aja ya, pakai flyer ya. Bentar coba ya. Directory sumber biografi ya. Sumber biografi. Kemudian sumber geografi dan directory ya. Directory. Yang ini aja ya. Ini slide flyer. Oke. Kita akan lihat sinilah ya, sekilas saja ya. Ini mungkin kita bisa manfaatkan ini untuk menelusur secara sederhana saja. Oke ya, sumber biografi. Nah, ini kita sudah jelas tuh, contohnya ada di situ ada Pak Harto ya, Pak Soeharto. Berarti biografi adalah penulisan tentang kehidupan seorang atau pengungkapan ulang kehidupan seseorang yang diperoleh dari ingatan, dari bahan tertulis atau secara lisan. Nah, ini kita sudah tahu ya, sumber biografi adalah terkait dengan orang ya. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai sumber rujukan kan, dan ini masuk di dalam sumber rujukan lain. Nah, ini materi di mana nih? Di UT ya. Nah, itu kita udah bisa ambil lah ya. Ini terserah dari mana kita, yang jelas ini kita bisa pahami secara sederhana bahwa sumber biografi adalah penulisan tentang kehidupan seseorang. Oke ya, tentang kehidupan seseorang. Nah, kalau kita berbicara mengenai kehidupan seseorang, ini bagaimana orang mau mengisahkan kehidupan seseorang? Biasanya orang yang kita ambil biografinya itu rata-rata sudah ini ya, sudah meninggal katakanlah ya, sebagai almarhum, kemudian dia sebagai seorang tokoh, sebagai itu. Nah, baru kita ditulis ulang kembali sejarahnya, mulai dari lahirnya, keberhasilannya, perjuangannya, bahkan sampai kemungkinan bahkan sampai masa jaya dan masa kehancurannya misalnya kan, itu kan diceritakan ya. Dan seorang penulis biografi dia harus jujur ya. Kadang-kadang kan kita kan menulis itu kadang-kadang ada yang disembunyikan ya, kadang-kadang diceritakan yang baik-baiknya saja. Dan kadang-kadang juga mungkin ada etikanya tersendiri ya, walaupun ada kejahatannya juga dibahas, tetapi mungkin tidak terlalu mendalam ya, karena tujuan kita membuatnya juga sebagai edukasi ya, dijadikan sebagai panutan ya, kalau kita menjadi seorang tokoh. Nah itu jadi ada juga biografi ini ditulis kalau orang yang masih hidup, tapi jarang biasanya ya kan dihitung tahun ya, sekian sampai sekian gitu ya. Tapi biasanya memang orangnya sudah tidak ada ya, pahlawan ataupun tokoh pembangunan, tokoh nasional, yang lain-lainnya yang punya
Jika ditulis itu bisa dijadikan sebagai pelajaran ataupun pedoman ya untuk bahkan tokoh-tokoh bisnis yang berhasil misalnya ya, banyak ya tokoh yang sukses kemudian kita tulis, biasanya pejabat ya. Nah, pejabat tuh ditulis masa ini ya. Kalaupun dia masih hidup ya tahun sekian sampai sekian gitu, dikasih rentang tahun ya. Nah, dia misalnya semasa menjadi bupati misalnya, orangnya masih hidup ya sudah kita buat biografi dari sampai menjadi seorang bupati misalnya kan. Dan biasanya lebih sempurnanya itu ketika orangnya sudah tidak ada. Itu ya, jadi biografi menceritakan tokoh seseorang ya kan, tokoh ya biografi ya, riwayat hidup lah ya. Oke, kemudian kita akan lihat yang selanjutnya sumber geografi ya. Sumber geografi kita akan lihat lagi tadi dari yang tadi saja ya. Sumber tadi yang biografi masih ya, geografi bahwa dituntut cakupannya ya sumber biografi umum, nasional dan khusus ya. Oke, ini saja ya. Nah, ini sumber geografi ya. Sumber geografi adalah sumber yang memuat informasi mengenai tempat, gunung, sungai, batas negara, batas wilayah yang berkaitan lokasinya. Nah, itu ya. Jadi berkaitan dengan semua yang ada di bumi ya, ada sungai, ada gunung, ada batas wilayah dan lokasi. Nah, itu sumber geografi ya. Nah, itu bisa dilihat sebagai sumber rujukan ya. Ada orang-orang yang punya hobi misalnya mendaki gunung ya. Ada dulu Bapak kawan S1 di Jogja. Dia aktif ya mendaki gunung ya. Ini ada timnya, ada kelompoknya, tapi dia sambil melihat nyata di gunung itu juga dia akhirnya karena hobi itu ya, akhirnya dia tulis masalah pegunungan ya, gunung-gunung di Indonesia misalnya yang pernah dijelajahi ataupun dia cari dari internet, apapun ya, yang jelas dia kumpulkan kumpulan keindahannya, kemudian dari sejarahnya ya, sejarah misalnya Gunung Merapi misalnya, dia ceritakan entah dia bentuk sejarah yang fiktifnya, entah sejarah yang memang nyata ya, secara ilmu IPA dijelaskan terjadinya misalnya gunung apa, terus juga dicampur dengan sejarah wilayah setempat atau legendanya ya, misalnya Merapi, karena di daerah-daerah Jawa sana ya, setiap tempat, setiap wilayah itu punya cerita ya, punya dibangun oleh masyarakat, kadang dikaitkan dengan cerita yang tujuannya juga dengan pendidikan kan, mendidik misalnya kan. Ada bahkan dijadikan film ya, kolosal misalnya Misteri Gunung Merapi, itu kan akhirnya memperkenalkan ke masyarakatnya lebih mudah ya. Dan kemudian juga dia tinggal sebagai akademisi tinggal memilih saja bahwa ini sejarah yang, karena sejarah itu kan ada dua ya, sejarah negatif, sejarah positif. Kalau dalam ini ada gitu ya, positif itu mungkin sejarah berdasarkan penelitian ya, berdasarkan fakta kenyataannya. Tapi kalau negatif ya, sejarah yang dibumbui dengan mitos ya, dengan mitos-mitos ya, padahal itu tidak terjadi, tetapi karena diceritakan dari tahun ke tahun akhirnya masyarakat mempercayai itu kan ya. Oke, itu ya ini hanya sebagai bahwa memang direktori itu bisa masuk di dalam bahan rujukan ya, bahan rujukan lain itu bisa dijadikan
Kalau sudah jadi buku, nanti kan kita bisa jadi bahan rujukan seperti tadi ya. Itu 2. Kemudian kita lanjutkan lagi. Tadi direktori udah ingat ya, nanti Bapak coba, ini baru konsepnya, nanti akan Bapak coba cari mahasiswa ngecek coba, tetapi sumber buku aslinya direktori itu seperti apa, sumber biografi itu seperti apa, dan kita cari juga bukunya dari internet lah ya. Ini ya, kemudian jenis-jenis geografi. Nah, berarti kalau kita sudah melihat dari sini, kita sudah mengklasifikasi, mengelompokkan ya. Nah, bahan-bahan yang selama ini kita disebut, Pak ada atlas Pak, di perpustakaan ada peta, ada bola dunia globe ya, ada buku pemandu wisata, buku kamus ilmu bumi misalnya. Oh itu termasuk dalam bahan rujukan dan sumber geografi ya. Nah itu, jadi kita kelompokkan lagi tuh. Kalau kemarin kan kita ya ada peta gitu, mana bahan pustaka di perpustakaan apa peta, oh ternyata peta itu bahan rujukan lain masuk dalam sumber geografi ya. Geografi, ada peta, ada atlas, ada globe ya, bola dunia, buku pemandu wisata, dan buku ilmu bumi ya, gazetir ya ini ya. Nah itu ya, jadi itu sebenarnya kita pada hari ini yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita hanya mengelompokkan ya. Sebenarnya bahan-bahan itu sudah pernah kita lihat, pernah kita baca, tapi kita masuk apa? Nah itu udah tugas orang-orang ilmu perpustakaan ya, untuk bisa memahamkan kepada pengguna bahwa ini ada bahan rujukan jenisnya bentuk lain ya, kemudian dikelompokkan dalam sumber geografi. Oke, sebelum kita lanjut ke yang lainnya, berarti kita sudah 3 ya, sudah ada, baru 2 ya, baru sumber geografi dan sumber geografi dan sumber biografi ya. Coba kita lihat contoh bukunya ya, minimal 1 ya. Dari 2 buku itu, 1 tentang tokoh, 2 tentang bumi ya, entah tentang dia peta, geografi, tentang gunung dan lain sebagainya, tapi sudah bentuk tulisan. Seperti biasa ya, kita cari di perpustakaan di Google, bisa di Books Google atau BOKORG. Coba Bapak pengen lihat dari salah satu mahasiswa ya, cari ya. Terus lihat covernya, lihat daftar isinya, kita contohkan. Oke, Indah Pramudita, sumber biografi. Cari bukunya dari BOKORG atau dari Box.org, itu aja ya. Kita akan lihat. Kalau Box.org dia tidak, booksgoogle.com itu tidak bisa diambil bukunya, tapi kita bisa baca. Nah hari ini malah dapat pelajaran ini ya, pelajaran berharga tuh, Box.org. Selama ini kan di internet kadang-kadang kita banyak informasi karena kita tidak tahu saja ya. Mungkin sudah ada juga yang sudah menggunakan, tapi hari ini kita menegaskan bahwa Booksgoogle.org itu bisa sebagai perpustakaan alternatif. Nah itu ya. Nah ini karena di situ sudah ada bukunya kan. Orang mau jual tapi dia mau nyontohkan saja, tidak bisa diambil ya, kita baca saja kan. Nah itu legal dan ilegalnya kita tidak tahu, tapi prinsipnya itu sudah bisa kita anggap sebagai buku alternatif. Coba Indah cari buku biografi ya, tokoh atau apapun, kita pengen lihat bukunya. Kalau tidak ada di BOKORG, di Box Google. Indah ada enggak Indah?
Iya, ada Pak. Ya, coba. Box Google ORG Screen Pak. share dulu, screen share ya. Aduh. Bentar Pak. Mau cari di mana? Di box atau ya kita dua-duanya. Pokoknya harus dapat bukunya nih ya. Karena kita tidak di perpustakaan kan, kita di mana kameranya itu? Indah. Iya Pak. Bentar Pak. Handphone ya? Pakai laptop ini Pak. Oh, laptop ya, oke. Kameranya kenapa tidak hidup? Oh, ini ya. Ya, oke. Ini bukan Pak. Ya, boleh. Coba cari di B apa? Bukan box ya. B Yang mana Pak? book itu buku bahasa Inggris. B O B E S titik 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 google.com. Nah, coba kalau dari situ bisa nggak? Nah, ini ya. Coba cari bukunya apa tadi? Biografi ya. Nah, enter lah. Biografi sejarah Indonesia. Geografi apa? Oh, geografinya ya, biografi. Oke, ada apa-apa dua kita. Biografi dan geografi ya. Oke, berarti geografi sejarah Indonesia. Itu sudah dapat bukunya kita ya. Berarti kan kita akan melihat. Coba klik buka. Nah, kalau kita mau baca, coba buka. Nah, itu bisa dilebarkan dikit plus itu. Min itu sebelahnya. Sekali lagi. Oke, geser ke bawah. Itu berarti kita sudah dapat ya buku sumber geografi ya. Geografi sejarah Indonesia. Berarti itu menceritakan apa tadi geografi tadi? Peta, atlas. Ini berarti kan mungkin geografi ini sejarah. Coba lihat di daftar isinya. Kita akan lihat sejarah apa dia. Ini geser ke bawah aja. Geser ke Kenapa bawah. ditutup tuh? Boleh dari situ, dari pratinjau tuh. Coba pratinjau bisa nggak? Kalau nggak bisa, ya sudah geser nah ya. Ujungnya dulu terus daftar isinya mana? Bentar Pak. Ini daftar isi. Coba dari yang satu, migrasi ya. Nah, itu kan semuanya terkait dengan geografi manusia. Begitu ya? Sebentar. Konsep dasar geografi sejarah ya. Nah, itu berarti geografi sejarah. Nah, itu kalau mau dibaca, waduh udah ada ini ya. Kita sudah punya pengetahuan banyak tuh tentang geografi sejarah. Jangan-jangan belum kebaca kita selama ini ya. Oke, itu buku itu ya, sudah. Anggaplah ini sudah selesai yang geografi, ketemu bukunya ya. Kita sudah tahu, bahkan cari tuh banyak bukunya. Sekarang yang biografinya coba. Back lagi. Biografi Pak. Ya, mundur dulu ke mana tuh? Mundurkan sekali dulu, suruh ke Google Book-nya tadi. Back saja. Ya, bisa dimanfaatkan itu sebenarnya. Coba geografi sejarah. Biografi ya sekarang. Biografi. Kita kan cuma numpang baca saja ya. Nah, biografi Rasulullah ya. Nah, coba klik. Ya, coba klik. Kita tidak bisa memilikinya ya, tapi bisa hanya membacanya saja ya. Nah, coba diklik yang titik 3 itu. Titik 3. Ini Pak. Ini ujung sebelah kanan. Ya. Itu kan ada pilihan ya. Beli buku ini misalnya. Coba klik buku itu. Nah, ada Google Play, ada Gramedia. Coba di Google Play.
Kita ngelihatnya lebih masuk ke dalam dikit ya, tapi terbuka enggak dia. Coba lihat contoh gratisnya. Itu harganya berapa tuh? Rp89.760. Kita kalau mau beli ke sana larinya beli ya, tapi ini kita mau cuman ngelihat contohnya saja gitu kan. Dan contoh itu kita bisa gunakan untuk nulis buku kan? Untuk menulis halamannya sudah tahu, judulnya sudah tahu. Kalau tidak bisa dibuka, berarti dari pratinjau tadi saja ya. Biasanya ada yang bisa dibuka deh. Bisa, Pak. Nah, bisa ya. Nah, itu kan geser. Ya udah kita numpang baca aja itu kan. Tidak perlu beli ya. Numpang baca saja Rasulullah. Tapi kita tidak bisa memiliki ya. Hanya kalau mau beli bisa itu ya. Nah, jadi ini biasanya tidak lengkap ya, tapi itu lengkap juga berapa halaman itu? 7.020 halaman biografi Rasul ya. Biografi Nabi kita Rasul ya. Wah, sudah enak tuh, sudah banyak buku ya, sudah seluruh yang ada di internet sudah kita kuasai itu. Padahal cuma alamat book saja ya. Ini hanya bisa membaca. Tapi kalau kita mau mau ambil secara gratis di BOK.org itu yang Bapak kasihkan kemarin ya. Nah, coba yang ini back. Kita cari di BOK-nya ada nggak? Biografi 2 ini. Cari di mana, Pak? Dari BOK.org saja. Huruf B. Yang kemarin Bapak kasih B. Pakai Google yang tadi, Pak. Tidak, B, min, tanda min. OK titik ORG ya. Nah, ini. Coba ada nggak buku biografi? Kalau ada kita download kan. Berarti kalau ini kita miliki bisa ya, kita bisa ambil gitu kan. Nah, ini orang luar negeri yang membuat situs itu. Kalau tadi orang Indonesia ya, Books, Google, maksudnya masih bayar lah gitu kan. Ini karena luar negeri sudah kasih secara gratis kan. Tinggal tulis saja. Nah, terus geser ke bawah dikit. Kalau ini langsung diambil ya. Coba, biografi. Udah gitu aja. Nggak tahu kita biografi siapa ya. Nah, coba geser ke bawah. Ada nggak biografi? Atas lagi. Ya, 100 tokoh yang mengubah Indonesia. Nah, bayangkan aja. Coba klik. Itu aja deh. 100 tokoh ya. Abad ke-20. Nah, berapa mega tuh? 9, kecil lah. Coba download aja deh. Download aja. Gak apa-apa lah ya, masih nanti dihapus saja kalau kami kecil juga itu. Coba unduh. Unduh, diambil. Iya, Pak. Tapi itu bentuknya PDF apa itu? PDF bentuknya. PDF warnanya itu ya. Oh ya, nggak apa-apa deh. Nah, jadi kita itu masuk dalam biografi ya. Kan biografi tuh, biografi singkat 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia di abad. Nah, siapa-siapa tuh 100 tuh. Ini bukunya kita ambil ya. Wah, kalau bikin perpustakaan pribadi bisa ya kita ya. Nanti kalau udah punya duit, punya dana buat perpustakaan untuk masyarakat umum ya. Nah, itu udah menghibah, mencari amal dari sini bisa kita ya, orang-orang perpustakaan. Itu bentuknya PDF apa bukan? Iya, PDF, Pak. Ya, ini ya. Sudah diambil itu kan? Iya, sudah di-download. Iya. Kalau bukanya dari internet, dia bisa kayak gini ya. Tapi kalau bukanya dari Explore, dia PDF kan? Coba dari Explore aja bukanya. Explore? Dari unduhan, dari download tadi, download di mana? Ini, Pak, langsung dibuka.
Iya, dibuka di situ. Maksud Bapak bukanya pakai PDF biasa. Itu gimana, Mana? Pak? Dari Explore, nah dari situ ya. Klik. Oh, Nah, ya, dari situ. Kan tadi kan sudah diunduh ya. Wah. Bisa tuh. Bisa nggak? iya bisa, Pak. Di download ya. Download tadi. Download. Nah, yang mana tadi? Nah, udah nggak tahu lagi namanya ya. Ada nggak nanti? Iya, Pak. Kalau download naruhnya di mana? Di atas itu deh. Di sini, Pak. Oh, mana? Tadi yang paling atas tadi ya. Berarti yang terakhir itu ya. Mana tadi? Bisa nggak ngeliat tadi? Itu tadi ada. Ini, Pak. Ini 1000 Mana? tokoh. Nah, coba klik kanan. Bukan. Ya, open ya. Open pakai apa? Pakai PDF saja. Pakai Oh, ini, Pak. pakai internet balik lagi ke sana. Iya. Coba back. Tutup. Bukanya pakai ya sama aja sebenarnya. Ya oke deh, enggak apa-apa pakai ini ya. Kalau pakai PDF. Tidak ada punya file PDF ya? Coba klik kanan tadi. Klik kanan aja, klik kanan. Klik kanan. Open with. Ya. Nah, itu Adobe Reader itu, cuma pakai Adobe Reader tuh. Biasanya lebih sempurna bukanya pakai itu. Kalau pakai internet tuh masih banyak ruang-ruang yang ini apa? Karena dia ke internet ya. Ini klik yang toolnya, diklik aja. Yang mana, Pak? Ini tool itu. Klik. Nah, ini ya, coba ke bawah. Nah, terus ke bawah. Siapa-siapa tuh tokonya? Coba lihat daftar isinya. Biografi ya, ini sumber biografi ya. Nah, kalau kita sudah tahu kalau membaca di buku dengan baca di file ini, ya ada orang enak di buku katanya, tapi ada juga yang masih mending di file. Kalau di filenya kita bisa cari, misalnya coba Ctrl F ya. Ya kan biasanya kalau nyari kan, coba Ctrl F, find. Nah, Iya, Pak. misalnya siapa tuh 100 orang itu ya, misalnya Soekarno, ada nggak itu? Soekarno misalnya. Nah, apa tuh, Prof? Iya, enggak apa-apa deh. Apa tuh? Enter. Previous atau next, Pak? Enggak, itu bacaan apa itu? Hah? Soekarno ya? Oh ya. Iya. Next aja, next. Masuk dah Soekarno. Nah ya. Megawati Soekarno Putri ya. Oh, masuk juga ya, itu tokoh ya. Nah, itu pokoknya dibuat berapa tadi? 100 ya. Versi itu ya. Nah, itu kan kita bisa baca biografi orang ya. Megawati kita bisa baca. Oke, baik ya. Itu oke, selesai itu. Ini siapa? Iya, Pak. Indah ya. Oke ya. Jadi itu bisa kita manfaatkan untuk perpustakaan alternatif ya. 2 itu aja udah cukup ya. Kalau kita mau cuman baca saja, tidak ada di BOKORG karena dia gratis, lari ke Books Google ya. Terus masih banyak lain lagi ya yang bisa kita cari. Oke, baik ya, kita lanjutkan coba yang tadi yang Bapak sharekan tadi, sumber lain ya. Sumber lain ini ya, geografi deh. Kalau atlas, peta, nah, sudah cari di sana lah, banyak itu ya. Jadi kita sudah punya perpustakaan ya, punya sumber-sumber rujukan yang coba karena sudah tahu seperti itu, tinggal dimanfaatkan. Manfaatnya untuk apa? Ya untuk nulis ya.
Coba buat buku tentang apa saja ya, tentang geografi misalnya kita buat, kan sumber bukunya sudah ada tuh. Misalnya sungai-sungai di Sumatera Selatan, nah, itu bisa tuh ya. Sumbernya ada kan, kita tinggal merangkai saja. Apalagi kita misalnya bisa secara langsung ke lokasinya ataupun kita berselancarnya dari internet bisa ya. Oke, selanjutnya sumber direktori ya. Nah, sumber direktori itu bahan pustaka rujukan memuat daftar organisasi atau perorangan yang disusun secara sistematis menurut abjad. Direktori ya, sumber bahan rujukan organisasi ya, atau perorangan. Nah, berarti lembaga-lembaga ini ya, direktori. Sumber daftar organisasi atau perorangan disusun secara sistematis menurut abjad. Nah, ini ya. Ya ini juga harus kita lihat contohnya deh. Ya, Maratul aja, Maratul Muhasana. Contohnya seperti apa ya? Kita sudah tahu bahwa direktori adalah sumber direktori ya. Direktori adalah daftar organisasi atau perorangan disusun menurut abjad. Coba kita bukunya aja satu. Nah, dari dua itu juga tadi. Karena kita belum pernah lihat kan. Kalau tidak ada sumber direktori, orang belum buat, ya sudah, berarti sampai di situ ini kita ya. Tapi coba, siapa tahu ketemu ya. Coba dari screen share dulu deh. HP ya. Pakai HP ya, Maratul ya? Iya, Pak. Nah, enggak apa-apa, HP juga enggak apa-apa. Sama saja kan? Dari box saja dulu. Apa tadi judulnya? Sumber direktori ya. Kalau pengertiannya tadi sudah kan? Sumber direktori itu organisasi ya, daftar organisasi atau perorangan disusun secara abjad. Masih belum. Dari BOK saja. BOK saja, dari books ORG saja. Siapa tahu ada orang yang sudah menulis ya. Booksgoogle.com. Books Google. Ya, titik Google. Ini dari HP ya. Titik, berarti belum pernah tuh. Kalau sudah pernah dia muncul di situ. Belum. Google, O-nya 2 ya. .com, .com. Nah, enter. Jadi kalau sudah punya buku seperti ini, tiap hari baca buku ya. Buku yang menarik, baca. Mana tuh? Nggak ada, Pak. Tulisannya mana? Books Google.com. Books. Coba ulang lagi tuh. O-nya double betul ya? Iya. Duh. Ada yang kelewat dah itu. Enter. Gimana? Apa yang ini? Yang itu yang paling atas tuh bukan? Books titik Google ya? Jalan nggak sih? Masih jalan nggak? Iya betul itu. Sudah. Coba direktori apa tadi? Sumber direktori ya? Sumber direktori sudah itu, sudah buku Google. Sumber direktori. Ada nggak buku sumber direktori? Nah, karena kita belum pernah bahasa Inggris ya. Ya sudah nggak apa-apa. Direktori itu saya bahasa Indonesia bahasa Inggris? Inggris. Apa tuh judulnya tuh? Sumber direktori, coba bahasa Indonesia aja tuh direktorinya. Direktori.
Sorry, I ya. Udah. Geser ke bawah ada nggak? Direktori nasional. Nah, itu sumber direktori nasional itu kayaknya sumber-sumber informasi lingkungan hidup, ya itu direktori juga kan? Iya. Gamelan Direktori Sumber Jawa. Nah, jadi yang itu aja deh, yang apa tuh? Direktori Nasional Sumber Lingkungan Hidup. Nah, coba klik itu aja. Kan kita mau ngeliat aja ya. Berarti tadi kan ada pengertiannya kan sumber apa tuh? Ada buk pratinjaunya enggak? Nanti dulu. Kecil sekali. HP ya? Ada, pasti ada itu. Pratinjaunya ada enggak? Jadi sumber direktori adalah organisasi ya, daftar organisasi atau daftar perorangan yang disusun secara abjad. Kenapa harus ke situ tuh? Google Play. Pencet, Pak. Jadi ke jalanan ya. Ada mobil. Gak bisa dibuka tuh. Nggak bisa. Coba balik lagi. Kliknya salah klik berarti kan. Back lagi. Back. Klik yang atasnya itu. Di judulnya coba. Iya, Oh, udah udah tadi tadi di di sini. judulnya ya. Iya. Atau di box Google itunya ya. Dia munculnya gitu ya. Diklik lagi bisa nggak itu? Itu Nggak kalimatnya bisa. apa sih? Hah? Ke bawah? Bisanya di download ini, Kenapa di Pak. handphone? Ada nggak coba Aduh, di duh, yang duh, duh, lainnya duh, di duh. handphone bisa kebaca nggak? Hah? Sebentar. Kalau di komputer tadi kan bisa membaca ya. Coba Bapak cek juga sih. Coba yang lain ada nggak bisa kebaca nggak? Ini malah kemana tuh? Nanti dulu. Sekarang kan sudah pakai handphone. Maksud Bapak pakai handphone bisa nggak? Books org ya. Apa tadi books? Google.com. Ada yang berhasil nggak bisa membaca nggak di HP? Direktori ya. Sumber direktori. Sumber direktori. Nah itu coba salah satu. Aduh. Bisa dibaca nggak? Sebentar, Pak. Bisa. Jadi kliknya itu, ini Bapak bisa baca. Kliknya itu, mana tadi? Di bukunya ya. Coba. Coba di ke bawah lagi. Nah tuh. Ini. Mana tadi? Ambil direktori judulnya dulu apa? Dari awal kliknya di bukunya. Jangan di tulisannya. Udah, Pak. Masih Lagi, tetap nggak bisa. mundur lagi. Tulis saja direktori dari awal lagi. Direktori coba. Ini bisa penyebabnya. Nah ya kliknya bukunya. Coba itu mana tuh? Yang mana? Direktori lingkungan hidup itu. Klik bukunya. Ini. Klik gambar bukunya. Jangan tulisannya. Masih tetap. Coba geser ke bawah. Nggak bisa. Cuman itulah. Mm-mm. Coba cari buku lain, jangan yang itu dulu cuma. Back. Direktori, tulisannya direktori aja. Pencariannya direktori.
Sampai berhasil ya, masa nggak berhasil dari HP? Yang lain ada yang berhasil nggak? Coba. Indah berhasil nggak? Coba nih. Hah? Nah itu coba, itu yang klik buku yang paling atas tuh, Suhardi itu. Tapi bukunya dia kliknya. Iya. Bisa ya? Hmm. Ya itu bisa tuh. Lihat buku. Ya bisa ya. Iya betul. Itu kan lihat bukunya itu kan? Ke bawah. Ya jadi tadi dikliknya mana? Bukunya apa tulisannya? Bukunya. Ya bukunya ya, yang Bukunya, ditulis, Pak. yang diklik ya. Terus ke bawah halaman berikutnya kan ada itu, coba geser ke bawah. Ya ada ya, halaman berikutnya kan ada itu ya. Nah jadi kita bisa baca buku itu ya. Kalau suka novel cari ya situ, misalnya di bawah lindungan Ka'bah misalnya, atau layar terkembang. Nah, kalau yang ada yang seneng novel, baca-baca novel ya cari aja ya. Oke, sudah itu ya. Ini Maratul Muhasanah bisa ya. Berarti kita bisa cari direktori tentang daftar lembaga atau daftar orang yang disusun secara abjad, mungkin ininya ya pengertian. Tapi itu bukunya boleh dicari. Kalau novel coba di BOKORG ada nggak yang Bapak sebutkan tadi, misalnya layar terkembang atau di bawah lindungan Ka'bah. BOKORG saja. B. Ya sekali lagi sudah itu sudah. B. BOK. B garis miring. B bukan. B strip B. OK.org. Min, tanda min. OK. Titik ORG. Titik ORG. Jangan spasi ya. Oh. Spasi enggak itu? Iya, otomatis, Pak. Otomatis. Nah, coba. Layar terkembang. Kok ke situ larinya? B OK.org. Itu kenapa ke situ larinya? Nggak ada. Dari sana, dari atas. B OK ORG. enter. Di atas nulisnya di atas ya, di pencarian atas tuh, benar? Di atas saja, di menelusurnya. Coba balik dari Chrome lagi. Jangan di Google-nya ya. Oh, di Chrome. Bukan di Chrome, iya di Chrome-nya aja. Di alamat HTTP-nya. Sini. Di atas. Itu sudah di buku, makanya back, jangan itu. Jangan ini sudah masuk ke Google Buku ya. Kita keluar dari situ aja deh. Iya, di sini. Sini berarti, Pak. Iya, dari awal lagi. Iya, dari situ. Tadi berarti dari dia dianggapnya di dalam itu ya, di dalam Google Buku ya. Kalau ini kan di luar itu ya. Ya. Ada nggak layar terkembang ya? Atau di bawah lindungan Ka'bah? Kalau ada, daripada beli kan. Nah, coba. Di layar terkembang, ada nggak? Nanti dulu, Pak, sabar. Apa novel itu ya, layar terkembang ya? Ya, layar terkembang. Atau di bawah lindungan Ka'bah lah gitu ya. Hamka ya itu ya. Boleh layar terkembang. Di bawah lindungan. Ya boleh. Di bawah. Dipisah nggak di bawah itu ya? Nggak apa-apa. Di bawah lindungan
lindungan. Filmnya sudah ada ya? Atau misalnya buku ayat-ayat cinta lah, carilah gitu ya. Bisa. Tapi ini di bawah lindungan Ka'bah dulu. Ka'bah itu ya sudah, enter itu aja. Ada nggak? Ini. Ada ya? Nah, itu bisa diambil tuh. Tapi mungkin itu versi tahun berapa tuh? 2011 berarti mungkin diperbarui ya. Sejarah Ka'bah di bawah lindungan Ka'bah. Itu kan Hamka kan? Abdul Malik Karim ya Hamka ya. Iya. Ya oke. Baik, itu sudah ya Maratul Masa. Nah, bisa ya dari dua itu kita sudah bisa ambil semua berbagai contoh lah gitu ya. Oke, sudah ya Maratul sana kita balik lagi. Screen share-nya ditutup. Screen share-nya ditutup. Kita apa lagi contohnya nih? Contoh apa namanya? Contoh bahan rujukan lain. Coba kita lihat ininya tadi materi kita. Apalagi contoh bahan rujukan lainnya ya. Contoh bahan rujukan lain. Tadi kita sudah sumber biografi ya. Buku pegangan Bapak yakin dicari juga ada itu ya. Jenis bahan rujukan, bahan-bahan terbitan nasional, kemudian ini Bapak anggap ada ya, kalau kita cari di BOK dan box Google itu pasti ketemu ya, mudah-mudahan ya. Buku tahunan juga ada. Mungkin yang terakhir ingin Bapak sampaikan di sini ada laporan penelitian, sudah sering kita lihat ya, makalah sudah, paten aja ya. Paten atau standar ya. Nah, coba Bapak lihat. Nah, ini juga paten dan standar ini, kalau kita punya buku, mungkin sudah pernah Bapak singgung mungkin ya di materi apa sebelumnya bahwa memang ada paten yang nanti kita bisa mendaftar ya. Kalau zaman dulu kan hak paten ini kita datang ke Kemenhukam ya. Kemudian kita bawa naskah kita untuk hak cipta ya. Jadi haki kalau buku, kalau dia makanan bahan POM ya, POM di Depom ya, bahan obat dan makanan itu kita bisa izin. Kemudian kalau kita punya musik kita juga bisa izin. Jadi perizinannya. Jadi kita hak cipta kita ya. Nah ini Bapak contohkan saja. Berapa menit lagi kita ya. Kita contohkan. Kalau kita ingin punya karya apapun ya, karya buku atau karya tulisan, ini kalau Bapak kemarin sempat bikin ya, ini tinggal namanya haki ya, hak cipta ya, hak ya gini ya. Nah, haki ya, hak cipta. Nah ini kalau kita belum punya ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya. Nah kalau kita belum punya login, kita klik ini ya, daftar lah istilahnya ya, daftar dulu, register dulu. Tapi ini kalau sudah ada, nah ini kalau bagi yang belum, ya registrasi dulu kan. Nah ini kalau Bapak kan sudah, ini Bapak contohkan Mulyadi ya, Mulyadi @uin @Raden Patah Aceh ID. Kemudian ini passwordnya ya. Nanti harusnya sudah mulai ini ya. Nanti kalau satu saat punya karya ya, punya karya seni, karya musik, karya apa. Nah, ini bisa di sini ya. Jadi hak cipta namanya ya.
permohonan, ini daftarnya. Kalau Bapak kemarin kalau kita mau mohon permohonan hak cipta, ini juga dianggap sebagai salah satu bahan untuk rujukan ya. Ini kalau kita mau mendaftar ya, ada surat pernyataannya, kemudian pengalihan hak. Ini kalau kita mau nyuruh orang lain buatnya misalnya. Kalau buat sendiri ya sudah ini aja, ya, klik pernyataannya. Nanti bahwa saya akan mendaftar gitu ya. Nah ini jenis permohonan, misalnya klik sini ya. Nah ini umum, lembaga atau pendidikan. Kalau kita lembaga ya, pendidikan ini umum misalnya kan. Jenis ciptaannya. Nah ini ya, karya tulis, karya seni, musik, audio, fotografi ya. Nah, kalau Bapak kemarin karya tulis kayak gini tinggal klik saja. Ini enggak apa-apa nih, ini kan untuk. Nah, ini ada harganya nih 400 ya. Nah, 400.000 harganya kalau kita mau izin itu. Tapi ini bukan penipuan ya, memang benar ya. Nanti jadi kalau Bapak kemarin sudah sempat bikin. Kemudian judulnya bukunya apa, misalnya kalau karya tulis ya, kalau musik apa, skripsi singkat, kemudian kita ini baru sampai terakhir ya. Ini nanti di sampai ke next terus sampai ini di-upload filenya misalnya ini akta pendiriannya kalau dia lembaga ya, NPWP apa diisi, udah selesai baru kita daftar, nanti ada billingnya, kemudian bayar 400 langsung sudah dapat hak ciptanya. Ini Bapak contohkan saja daftar hak ciptaan seperti punya Bapak misalnya ya. Nah kemarin ini Bapak daftarkan beberapa buku yang Bapak punya misalnya gini ya. Nah ini misalnya Antara Teknologi dan Teologi ini ya. Ini kan kalau kita klik ini yang sudah Bapak daftarkan. Kemudian nih tinggal cek saja sertifikatnya ya. Ini dulu kan tahun berapa? Nih bulan tanggal 12 tahun 2020 ya. Bapak ngirimkannya ya. Kemudian dia kasih sertifikat seperti ini ya. Hak ciptanya ya. Hak cipta. Nah, ini ya. Ini hak ciptanya. Ini sudah Bapak download. Ya, atau langsung di sini aja lah bukanya ya. Karena ini tidak usah pakai itu. Nih ya, ini surat hak ciptanya. Nah, ini juga sebagai sumber rujukan karena kenapa? Di dalamnya juga kan ada nama bukunya gitu ya. Kalau kita mau cari, ini misalnya Antara Teknologi dan Teologi ini yang Bapak kemarin ya. Nah, di sini dibuat keterangan ya berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Mulai tanggal ini ya. Nah, jadi kalau kita misalnya ada sudah kontrak ya dengan royalti dengan penerbit misalnya kayak Bapak ini kan di Raja Wali Pers misalnya ya. Ini sudah bahkan sampai 70 tahun setelah pencipta itu misalnya meninggal dunia. Nah, ini ya. Jadi itu Bapak pikir juga ini salah satu contoh hak cipta yang masuk dalam bahan rujukan lain yang kita bisa buat itu, kita bisa untuk kalau dosen kan bisa digunakan untuk naik pangkat ya, karena ada angka kreditnya itu 4 kalau tidak salah ya, untuk penciptaan bukunya banyak juga, bukunya hampir 40-an. Itu ya. Kalau berikutnya sumber lain ya, sumber mikro ya. Sumber mikro ya kita tahu itu juga masuk dalam bahan rujukan, tetap rujukan yang bahan lain ya. Nah, kalau kita lihat di Perpustakaan Nasional ada sumber mikro ya, nanti kita membacanya dengan micro reader. Sebenarnya sumber mikro itu klise kamera ya, klise kamera, kemudian kita baca pakai alat micro reader. Nah, kalau kita mau melihat alatnya, dikit lagi ya tentang multimedianya ya. Jadi mikro dan multimedia. Ini Bapak sharekan saja. Kita cari aja lah ya di itu ya.
biar kita melihat secara langsung ya, walaupun hanya dalam ini ya, dalam di internet. Micro reader ya, reader. Nah, ini. Micro reader, gambar sajalah, kita hanya butuh gambarnya aja kan. Nah ini ya, ini bahan-bahan yang micro reader. Sepertinya yang ini ya, kalau yang baru. Kalau yang lama, atau ini pembaca aja lah. Ini baca, kalau pembaca apa tadi? Bentuk mikro ya. Bentuk mikro. Tulisan bahasa Inggris jadinya malah seperti ini nih. Micro reader. Tulisannya kayak gini ya. Munculnya flash disk. Bener dah ini. Micro reader. Pembaca bentuk mikro. Untuk membaca file bentuk mikro. Masih seperti ini ya. Tulisannya gimana sih micro reader itu? Bentuk mikro ya. Coba lihat di semua gambar ya. Alih media bentuk mikro ya. Untuk alat-alat membaca bentuk mikro ya. Ini. Ini sudah tradisi, udah bentuk ini semua ya. Bentuk file mikro. Ada yang bisa menggambarkan enggak? Ada yang bisa dapat ini enggak? Gambarnya? Perpustakaan ya. Masa nggak ada gambarnya? Bisa yang coba? Ada nggak? Gambarnya seperti televisi itu ya. Oh, mikrofilm ya. Kalau mikrofilm apa nih? Oh, ini Wikipedia. Coba. Untuk file mikro. Gambar. Ada yang ketemu enggak? Coba. Ini Bapak kayaknya enggak ketemu deh. Gambarkan bentuk mikro ya. Ada nggak? Coba sharekan. Bisa? File. Ada? Bentuk mikro. Ada nggak? Coba Indah, bisa nggak? Belum, Pak, belum. Pakai handphone. Coba ada yang ketemu nggak? Gambar contoh alat untuk membaca bentuk mikro. Kan micro reader ya. Micro reader itu namanya. Coba siapa yang duluan ketemu nih? Micro reader untuk membaca file ya.
Ada? Dia coba carikan. Setelah ini kita Gimana sudah ya. Contoh gambar bentuk mikro ya. bentuknya yang kayak mana, Pak? Ada nggak? Siapa aja yang bisa ketemu nih? Bentuknya kayak mana, Pak? Iya Gambarannya. kita cari. Makanya ini kan mau nyari. Oh, belum Kalau tahu. di perpustakaan nasional ada itu ininya ya alatnya. Dia apa ya seperti televisi ya. Tapi ini coba kita cari ya. Gambar bentuk mikro. Mikro header di Perpusnas. Ya, jadi dia fungsinya sama seperti ini ya, seperti apa nih untuk pembesar ya. Sebenarnya sama seperti kaca pembesar yang ini ya. Tapi dia sudah yang manualnya yang zaman dulu ya. Ini masa nggak ada apa namanya ya, micro reader ya. Kalau sekarang kan pakai ini kaca cembung ini ya, pembesar itu ya. Bisa juga itu. Tapi ini memang klise itu dibaca dengan eh, bentuk mikro. Ada nggak yang ketemu? Nggak ada ya di sini ya. Alat pembaca. Microform coba. Hah? Mikro apa? File digital ini bukan. Ada yang dapat nggak? Microform, Pak. Mikro? Coba sharekan ini. Siapa? Siapa tadi? Siapa tadi? Tegar ya? Tegar Febrian. Ketemu. Mikro apa namanya? Mikro reader ya sebenarnya bacaannya itu. Cuman ini kita lihat gambarnya seperti apa gitu. Coba kita lihat sekali lagi ya. Sekali lagi kita lihat. Jadi salah satu bentuk rujukan micro reader ya, uh, micro reader, micro reader. Card reader ya. Kalau ini ada card reader ya untuk membaca card reader. Membaca file digitalnya ya. Baca hasil kamera untuk file reader. Adobe Reader ini ya. Contoh gambar micro reader. Micro file ya.
Ini sudah zaman yang sudah baru ini ya, sudah model-model yang terbaru. Nah ini juga mungkin bisa nih dijadikan contoh lah ya. Nah ini kan mikrofon komputer ya, istilahnya ada alat untuk. Nah ini yang Bapak cari nih sebenarnya. Nah ini ya, ya mikrofilm ya, bukan black reader ya, karena dia sudah dipoto dalam bentuk klise kan ya, mikrofilm ya. Ya pantas ada ketemu. Coba kalau yang mikrofilm ya sama aja tulisan juga. Sebenarnya kan tulisan kan dipoto, kemudian setelah jadi dipoto ya, tulisan-tulisan itu kemudian kita baca dengan mikrofilm, mikro reader ini ya. Kalau sekarang tuh di-scan lah gitu ya, buku itu di-scan. Tetapi kalau zaman dulu kan karena tidak ada kayak kita di-scan di HP kan, jadinya kan kamera jadinya klise kayak gini ya. Klise-klise itu bisa nah ini seperti ini kan, dibaca ya melalui alat ini ya. Nah bisa juga seperti ini ya. Ini tapi ini kayaknya sudah bentuknya sudah bentuk ini ya, bentuk yang sudah canggih sekarang ya. Nah itu ya. Ya mungkin nanti bisa dicari ya di spesifiknya lagi ya. Spesifiknya seperti apa tadi? Kalau tadi kan apa nih? Kita mau cari gambarnya ditulis micro reader, keluarnya kayak gini ya untuk membaca ya, membaca kayaknya kayak flash gitu ya. Ya, mikrofilm ya jadinya ya. Mikrofilm. Mikrofilm. Nah, tinggal mikrofilm ini kan dua ya. Sebenarnya ini yang ini paling ya. Ini kan yang satu persatu kemudian kita dilihat ya kayak ada seperti komputer kayak gini ya. Ini ada dua macam ini sebagai contoh. Nah, mungkin sebagai kenapa itu dikatakan apa ya, mikrofilm juga sebenarnya kan dari foto juga ya. Kalau kita lihat film-film zaman dulu, video zaman dulu itu kan kumpulan dari, kalau kita mau nonton zaman dulu layar tancap ya, kalau masih masa Bapak dulu layar tancap itu ya memang kumpulan dari hasil foto-foto ya, hasil foto kemudian dibuat dalam klise, kemudian dibaca oleh yang alat tadi ya, mikrofilm ataupun micro reader kalau dia memang untuk membaca tulisan ya. Kenapa dia bisa bergerak ya, karena memang diputar ya. Jadi kalau sekarang kan kita kalau mau membuat film itu ya mudah sekali ya, tinggal syuting aja video ya. Zaman dulu kan belum ada, tapi apa ya istilahnya, kalau kita mau meloncat itu kan otomatis kita buat menggambar kayak film kartun lah katanya ya, meloncat itu. Nah berapa kali tuh motonya ya. Jadi langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, sampai langkah 6. Lalu kemudian digerakkan gambar itu seperti orang bergerak ya. Padahal itu gambarnya tidak bergerak ya, seperti film kartun itu kan. Nah kemudian karena sudah canggih ya pakai kamera ya, pakai video ya, syuting video ya sudah langsung ya. Tapi kalau ngelihat kita sejarah zaman-zaman dulu membuat film itu ya rumit ya. Misalnya film kartun aja itu kalau kita mau digambar ya juga dengan gambarnya banyak kemudian digerakkan di mikrofilm atau micro reader itu bisa dia seperti bergerak. Nah, tetapi sebenarnya kumpulan dari gambar-gambar itu. Nah, itu juga sebenarnya ya kita tidak melihat apakah bagaimana teknis bekerjanya ya, tapi pada kesempatan ini kita di jenis bahan rujukan itu menganggap bahwa itu adalah salah satu bahan rujukan jenis bahan rujukan, tapi bentuk bahan rujukan lain ya yang bisa dimanfaatkan oleh pemustaka untuk memenuhi untuk penelitian,
untuk menulis ataupun membuat buku ya, yang itu juga bisa dijadikan sebagai sumber ya. Karena kalau kita sudah dialih mediakan misalnya dari mikro juga bentuk film, bahkan ya bisa saja dijadikan sebagai catatan kaki atau sumber ini ya, sumber rujukan untuk menulis ya. Karena berkemungkinan pada waktu itu data yang kita punya adalah hasil bentuk mikro misalnya kan, atau multimedia ya, audio, video, kemudian gambar ya, JPEG, audio, video ya. Jadi gambar, suara dan gerak ya. Jadi itu juga masuk di dalam bentuk bahan rujukan khusus ya. Walaupun kita tadi nyari sudah ketemu karena kita mungkin kuncinya ya salah nulisnya, mungkin mikrofilm atau microreader ya. Nah, nanti coba kita telusur lagi ya. Walaupun kalau microreader sepertinya Bapak sudah pernah lihat ya waktu ke Perpustakaan Nasional, dia membaca kumpulan klise ya. Tapi ya klise itu juga dianggap film ya tadi. Jadi akhirnya mikrofilm tadi kan. Klise itu di satu persatu dipasang, memang ada alatnya, kemudian di layar monitor itu muncul ya. Sebenarnya hasil scanan itu ya, hasil foto ya. Kalau kita kan sekarang foto scan ya gitu. Kalau dulu ya memang kamera satu-satu dipoto, ada klisenya ya. Ada yang ASA 100, ASA 200, nanti kemudian dinegatifkan kan, Nah, itu negatifnya bisa kita lihat dengan kaca pembesar itu ya, namanya microreader atau microfilm tadi ya. Baik, itu ya. Mungkin untuk hari ini kita sudah mengenal lah gitu ya, bahwa bahan rujukan ada bahan rujukan lain yang kita harus pahami. Kita tadi juga sudah melihat secara langsung buku-bukunya, kemudian juga contoh sederhananya, tetapi melalui internet yang dari ketiga jenisnya ya. Hari ini jenis yang terakhir yang bentuk lain dari bentuk sumber biografi ya, sumber geografi, direktori, kemudian tadi ada peta sejarah baik tokoh maupun sejarah geografi Indonesia ya, kemudian juga mencari tadi dari hak patennya, kemudian dari juga yang masuk dalam multimedia ya, ada video, audio, dan gerak ya, atau video ya, gambar ya. Jadi itu juga bisa masuk dalam buku dalam bahan rujukan bentuk lain yang dikelompokkan dalam bahan lain yang dipecah lagi menjadi 3 kelompok tadi ya, di dalam bahan rujukan lain tadi. Ada yang masuk ke dalam buku petunjuk, buku pedoman, kemudian ada masuk statistik, buku tahunan, dan juga ada bentuk-bentuk lainnya seperti mikro dan audio multimedia tadi. Baik, itu saja mungkin ya, sudah jam 9, kita akhiri saja pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Ya, yang lebihnya Bapak minta maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa